Saya Hermina Agustina Dede dari jurusan Agroteknologi, minat PLT 2. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, persamaan dan perbedaan antara belalang dan laba-laba. Yang kedua, bagian-bagian dari belalang dan laba-laba. Belalang adalah serangga herbivora dari filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Orthopetra, subordo Salivera. Laba-laba adalah hewan karnivora dari filum Arthropoda, kelas Arachnida. Yang pertama, persamaan dan perbedaan antara belalang dan laba-laba. 1. Persamaannya, belalang dan laba-laba adalah invertebrata yang termaksud dalam filum Arthropoda. Yang kedua, belalang dan laba-laba adalah hewan triploblastik, hemoselomik, dan simetris bilateral. Yang ketiga, sistem ekskresi keduanya melalui tubulus Malpighi. Yang keempat, sistem saraf keduanya terdiri dari otak dan saraf-saraf ventral. Berikut perbedaannya. Yang pertama, tubuh laba-laba dibagi menjadi 2 segmen, yaitu cephalothorax dan abdomen atau perut. Sedangkan belalang, tubuhnya dibagi menjadi 3 segmen, yaitu caput atau kepala, dada atau toraks, dan abdomen atau perut. Yang kedua, laba-laba memiliki 8 kaki, sedangkan belalang memiliki 6 kaki. Yang ketiga, laba-laba tidak mempunyai sayap dan antena, sedangkan belalang mempunyai sayap dan antena. Yang berikut kita masuk pada bagian-bagian belalang. Seperti yang kita ketahui, belalang dibagi menjadi 3 segmen, yaitu caput atau kepala, toraks atau dada, dan abdomen atau perut. Yang pertama, kepala. Pada bagian kepala belalang terdapat 2 mata majemuk dan 3 mata tunggal atau ocellus, sepasang antena, dan alat-alat mulut. Alat mulut terdiri dari bibir atas atau labrum, dan 2 buah mandibula dengan sebuah hipofaring di antara 2 buah maksila. Tipe mulut belalang adalah menggigit dan mengunyah. Mandibula pada mulut belalang fungsinya untuk memotong makanan, sedangkan maksilanya untuk mengunyah makanan yang sudah terpotong. Peran mata dan antena adalah sebagai organ sensorik untuk mendeteksi keadaan lingkungan. Yang kedua, toraks. Bagian toraks belalang meliputi bagian depan atau protoraks, bagian tengah yang disebut dengan mesotoraks, dan bagian belakang yang disebut dengan metatoraks. Masing-masing segmen tersebut mempunyai sepasang kaki. Pada mesotoraks dan metatoraks terdapat sepasang sayap. Segmen kaki dari bagian pangkal ke ujung tersusun sebagai berikut: coxa, trochanter, femur, tibia, dan tarsus. Pasangan sayap depan, liat dan tebal, menutupi pasangan sayap belakang yang disebut membran. Yang ketiga, abdomen. Abdomen atau perut belalang terdiri dari 11 segmen. Di bagian depannya terdapat alat pendengar yang disebut membran timpani. Sedangkan di bagian belakang terdapat organ reproduksi. Belalang betina, organ reproduksi mempunyai spermateka yang berfungsi untuk menerima spermatozoa yang dikeluarkan oleh belalang jantan, serta ovopositor yang digunakan untuk meletakkan telur. Pada belalang jantan, terdapat alat kopulasi yang digunakan untuk menyuntikkan spermatozoa ke spermateka yang dimiliki oleh belalang betina. Selain sistem organ reproduksi, pada abdomen juga terdapat sistem organ lainnya seperti sistem pencernaan dan sistem pernapasan. Yang kedua, bagian dari laba-laba. Tubuh laba-laba terdiri atas kepala dan dada yang menyatu atau cephalothorax dan abdomen atau perut. Yang pertama, cephalothorax. Pada cephalothorax terdapat 4 pasang kaki, mulut yang dilengkapi dengan chelicera atau alat sengat untuk mengeluarkan racun dan melumpuhkan mangsanya, serta sepasang pedipalpus atau alat capit yang berfungsi sebagai indera peraba dan untuk memegang mangsa.
Mata pada laba-laba umumnya merupakan mata tunggal. Kebanyakan laba-laba memiliki penglihatan yang tidak begitu baik. Dalam hal ini, laba-laba tidak dapat membedakan warna. Yang kedua, abdomen. Pada bagian abdomen laba-laba terdiri dari mesosoma dan metasoma. Pada bagian posterior abdomen terdapat spinneret yang merupakan organ berbentuk kerucut dan dapat berputar bebas. Di dalam spinneret terdapat spigot yang merupakan lubang pengeluaran kelenjar benang halus atau kelenjar benang abdomen. Kelenjar benang halus mensekresikan cairan yang mengandung protein elastik. Protein elastik tersebut akan mengeras di udara membentuk benang halus yang digunakan untuk menjebak mangsa. Ini adalah gambar bagian-bagian dari laba-laba.